Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga kita semua selalu diberikan anugerah kesehatan dalam menjalani tugas kita di KKP Semarang. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Migunani Utami, biasa dipanggil Mimi. Saya dari Pokja 1 Manajemen Perubahan WPK KKP Semarang. Dalam kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu yang akhir-akhir ini cukup sibuk dengan berbagai macam pelatihan sehingga dipanggil master pelatihan oleh teman-teman. Nah, kita ini bisa dibilang beruntung ya, pagi ini beliau bisa meluangkan sedikit waktunya yang berharga untuk hadir di podcast kita kali ini. Nah, sebelumnya kita sapa dulu beliau, bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah Ibu Mimi. Nah, ini panggilannya atau perkenalan dulu Bu, namanya siapa, panggilannya siapa? Baik, terima kasih kepada host kali ini yang sudah sangat melalang buana di dunia narasumberan dan hostan. Saya kali ini dikasih kesempatan, saya dari Pokja 6, kenalkan saya Sri Astuti, biasa dipanggil Tuti, untuk memberikan sedikit apa itu ruang lingkup di Pokja 6 dan kegiatan apa yang dilakukan di Pokja 6. Mungkin saya tidak menguasai semuanya, tapi saya berusaha memberikan apa yang titipan dari teman-teman Pokja 6 untuk di podcast kali ini. Sebelum kita lanjut ya, saya manggilnya Mbak atau Bu? Mbak aja biar awet muda. Ya, Mbak Tuti gitu ya? Iya, siap. Kita langsung masuk aja ya. Iya, Bu Mimi, silakan. Kita sering, mungkin dari teman-teman juga banyak yang sih Pokja 6 itu kegiatannya gitu. Nah, ini yang pertama, ruang lingkup dari tugas dari Pokja 6 itu apa saja, Mbak? Ya, baik. Sebenarnya sebelum kita masuk ke Pokja 6, bahwa kita ketahui bersama bahwa di KKP itu ada WBK ya, dan WBK itu ada beberapa Pokja-Pokja. Ada Pokja 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kebetulan saya ada di dalam Pokja 6 tentang pelayanan publik. Di dalam Pokja 6 ruang lingkupnya ada 5, yaitu salah satunya adalah nomor 1 di standar pelayanan, budaya layanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan pelanggan, dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi dan informasi. Begitu Bu Mimi. Berarti dari 5 poin tugas ini, kira-kira ada nggak sih rencana aksi yang belum terrealisasi sampai saat ini? Oh iya. Iya Bu Mimi, di Pokja 6 tuh ada satu kendala yang belum kita bisa realisasikan, yaitu tentang bagaimana merefreshing ya, sosialisasi kepada seluruh pegawai di KKP kelas 2 Semarang, baik itu di Wilker maupun di Indo, karena belum semua terpapar tentang bagaimana memberikan pelayanan prima, memberikan kepuasan kepada customer yang ada di kita layanin di KKP Semarang gitu boleh. Jadi refreshing kepada seluruh KKP, petugas dan juga pelayanan baik itu luring maupun dengan Zoom belum pernah kita lakukan. Ya belum. Kira-kira ada rencana nggak mau melaksanakan itu kapan? Insya Allah dalam waktu dekat, karena memang itu sudah menjadi plan dari Pokja 6 untuk segera melakukan hal-hal yang belum terrealisasi. Mungkin mudah-mudahan sebelum akhir tahun Bu Mimi, Pokja 6 sudah bisa melakukan refreshing kegiatan itu untuk ke seluruh pegawai KKP gitu. Nah, dari Pokja 6 ini kan sebenarnya intinya pelayanan ya, pelayanan kepada publik, pelayanan kepada pengguna jasa. Nah, sebenarnya itu objek yang menjadi sasarannya itu siapa saja? Objek yang maksudnya gimana Bu Mimi? Objek yang menjadi sasaran dari pelayanan yang dilakukan oleh KKP Semarang. Iya, baik. Jadi gini Bu Mimi, jadi pelayanan publik, pelayanan yang kita lakukan di KKP Semarang itu meliputi pelayanan vaksinasi internasional, otomatis objeknya adalah pengguna atau pengguna jasa layanan vaksinasi nasional. Yang kedua, kita juga KKP Semarang juga melakukan layanan pengawasan kekarantinaan baik di pelabuhan maupun di bandara. Otomatis objeknya juga pengguna jasa yang melakukan pemeriksaan terkait kekarantinaan baik di bandara maupun di pelabuhan. Dan yang ketiga adalah layanan haji kepada pengguna jasa haji. Itu bisa
kepada jamaah haji gitu. Jadi 3 poin yang poin besar dalam pelayanan yang dilakukan di KKP itu adalah di objek di layanan kekarantinaan, baik itu berlabuhan bandara, vaksinasi internasional dan juga layanan haji. Gitu Bu Mimi. Berarti intinya itu objeknya manusia ya? Objeknya bukan manusia. Barang, bukan. Alat angkut itu enggak ya Bu ya? Alat angkut kan sebagai objek yang kita periksa, tetapi yang bisa menilai kita memberikan pelayanan bagus, puas apa tidak kan otomatis manusianya, agennya gitu, pengguna jasanya gitu. Jadi manusianya yang bisa memberikan kriteria puas atau tidak yang sudah kita lakukan pelayanan ya berarti manusianya gitu. Nah, berikutnya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan budaya pelayanan prima? Ya. Jadi budaya itu kan seperti apa ya istilahnya kegiatan yang sudah menjadi turun-temurun. Jadi kalau budaya itu dari diri kita sendiri. Jadi pribadi kita, individu kita melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya menjadi sikap individu memberikan pelayanan prima. Dari satu individu nanti akan menjadi kolektif dan akan menggambarkan suatu instansi itu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna jasa di KKP gitu. Jadi dari satu orang, satu individu secara mandiri, secara bertanggung jawab memberikan pelayanan yang prima itu akan menjadi seluruhnya menjadi suatu budaya, suatu brand lah istilahnya. Mungkin seperti suatu kebiasaan. Ya, suatu kebiasaan ya, suatu apa ya kalau udah kontinu dilakukan itu akan menjadi terpatri, otomatis kita akan jadi terlihat semuanya dari satu individu menjadi banyak itu akan terlihat oh KKP Semarang bagus itu karena bagus itu tidak dari satu individu saja tapi semuanya secara kolektif membawa nama KKP jadi menjadikan budayanya tertib, baik, disiplin dan memberikan pelayanan yang prima gitu Bu Mini. Nah, dari pelayanan yang diberikan oleh seluruh KKP Semarang pada pengguna jasa itu sudah ada standarisasinya nggak? Kan maksudnya biar misalnya nih antara pegawai yang di Induk dengan yang di Wilker itu pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa itu sama standarnya itu sudah ada standarisasinya atau belum? Iya, sudah ada Bu Mimi. Jadi standarisasi dari pelayanan KKP yang diberikan itu dari SOP yang kita punya itu distandarisasi dengan dibuat maklumat. Jadi maklumat yang sudah diwebkan, ditetapkan, diterjemahkan di dalam bentuk standar pelayanan. Jadi awalnya dari SOP yang sudah distandarkan pelayanannya dan dimaklumatkan dan dipublikasi di dalam website KKP Semarang itu jadi antara Wilker, Induk itu akan semua sama cara melakukan pelayanan. Contohnya misalnya vaksinasi meningitis itu SOP-nya harus begini itu akan sama karena sudah ada panduannya dari SOP yang sudah distandarisasi dan dimaklumatkan gitu dan sudah bisa dibuka di dalam web KKP Semarang gitu. Ya, oke. Berarti kalau begitu, kalau memang sudah sama antara yang di Induk dengan yang di Wilker itu apakah berarti sebelum ini tuh sudah pernah diselenggarakan semacam sosialisasi tentang kualitas pelayanan publik untuk seluruh pegawai KKP Semarang, termasuk di Wilker itu sudah pernah ada belum? Nah itu yang kelemahan yang tadi sudah di awal Bu Mimi pertanyakan bahwa apa sih kegiatan dari Pokja 6 yang belum terrealisasi? Salah satunya adalah sosialisasi kepada seluruh pegawai di KKP Semarang tentang bagaimana melakukan pelayanan prima yang memberikan kepuasan kepada pelanggan gitu. Ya, jadi sampai sekarang yang menjadi PR kita Pokja 6 memberikan suatu pemahaman atau pelatihan ataupun semacam podcast mungkin seperti ini mungkin bisa menjadi salah satu bagaimana mengerti bagaimana melakukan pelayanan prima secara dini dulu dengan podcast apa itu Pokja 6. Nanti selebihnya kita akan melakukan luring atau pertemuan atau Zoom yang khusus membahas tentang bagaimana memberikan pelayanan prima dan setidaknya tidak banyak aduan-aduan dari masyarakat yang sebagai standar dari kualitas
pelayanan kita tuh meminimalkan adanya keluhan. Jadi bisa indikatornya puas berarti tidak terlalu banyak keluhan gitu. Jadi memuaskan pelanggan walaupun mungkin tidak bisa ya kita sebagai manusia memuaskan orang karena orang itu tidak ada puasnya, mesti ada selalu yang kurang gitu. Nah, berikutnya kan sosialisasi belum. Ya, belum. Ya. Kalau semacam pelatihan atau training untuk para pegawai KKP Semarang supaya tujuan pelayanan prima itu tercapai sudah pernah diadakan atau belum? Ya. Oh, kalau yang pelayanan sudah pernah Bu Mimi. Jadi pada tahun pelatihan sorry. Jadi untuk pelatihan Service Quality Center Indonesia itu pernah memberikan pelatihan tahun 2020 Bu Mimi. Tetapi hanya sebagian dari perwakilan Indo dan perwakilan dari Wilker. Jadi belum seluruhnya terpapar atau belum semuanya dilatih gitu. Jadi baru beberapa pegawai saja, tapi sudah pernah dilakukan pada tahun 2020 gitu. Jadi sebagian. Kan ada lagi pelatihan semacam itu. Kalau keinginan kami ada, tetapi itu tergantung dengan anggaran, tergantung dengan perencanaan di kantor kita ada mau mengadakan apa tidak. Kalau saya pribadi, saya juga belum loh Bu Mimi. Saya sebagai pelaku atau saya sebagai anggota di Pokjanam, saya belum pernah dilatih. Jadi saya belum bisa bagaimana memuaskan orang. Karena saya termasuk pegawai yang belum ikut dalam perwakilan Induk maupun Wilker dilatih tentang service center itu. Jadi saya belum pernah. Service excellent. Jadi saya mungkin belum bisa memberikan kepuasan yang excellent karena belum dilatih. Ya, nah tadi Mbak Tuti bilang belum pernah ikut pelatihan semacam itu. Mungkin ada beberapa teman yang lain juga belum ya. Iya. Apakah hal itu akhirnya memunculkan adanya ketidakpuasan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan di lingkup KKP Semarang? Maksudnya pernah nggak sih masyarakat itu yang terus ngomong entah itu lewat hotline, aduan, yang bilang kok kayak gini sih pelayanannya di KKP Semarang, ada nggak semacam itu? Alhamdulillah Bumi, jadi selama saya bekerja di KKP dan selama saya ada di Pokja 6, kebetulan saya di bagian unit survei kepuasan pelanggan. Jadi selama saya lakukan survei waktu di triwulan 1, 2, 3 ini, nilai indeks kepuasan yang dicapai dari yang teman-teman atau customer yang sudah, jadi gini, jadi setiap customer yang sudah dilakukan pelayanan tuh kita suruh mengisi survei kepuasan pelanggan. Jadi dari survei itu kita olah dan jadilah suatu nilai indeks kepuasan, dan dari triwulan 1, 2, 3 itu nilai indeks kepuasannya di atas dari minimal yang disetandarkan. Menurut Permenpan nomor 14 tahun 2017 itu Bu Mimi, jadi pedoman bagi melakukan survei kepuasan masyarakat SKM itu indeks kepuasan kita yang triwulan 1 91 Bu Mimi. Jadi tepuk tangan buat tahun 2023. Iya, jadi tahun 2023 itu nilai indeks kepuasan kita 91. Di triwulan 2 karena kini Bumi, jadi kan layanan kita ada 3 tadi ya. Jadi yang triwulan 1 kita ambil layanan yang diinduk. Yang triwulan 2 karena kebetulan KKP Semarang itu ada pelayanan haji di embarkasi, baik embar maupun debar di embarkasi haji. Jadi waktu triwulan 2 saya ambil surveinya di Donohudan Ibu. Jadi nilai indeks kepuasan kita yang triwulan 2 89. Jadi sudah di atas nilai standar kepuasan yang disyaratkan dari jemaah haji. Jadi yang 89 itu murni hanya pelayanan haji di embarkasi. Kalau yang selama ini kan kita melakukan survei di Induk dengan pelayanan vaksinasi maupun pelayanan pengawasan kekarantinaan gitu. Jadi alhamdulillah nilai indeks kepuasannya sudah di atas. Di bandara sebenarnya link survei kepuasan itu sudah mewakili baik di bandara maupun di Wilker, tetapi belum maksimal dilakukan teman-teman kami. Jadi mungkin nanti dengan adanya sosialisasi itu kita juga berharap teman-teman semuanya Wilker juga melakukan survei atas layanan yang dilakukan di Wilker setempat kepada pengguna jasa yang dilayani gitu Bu Mimi. Jadi bisa tahu mana sih nanti Wilker mana yang memang standar atau indeks kepuasannya juga bagus di atas 75 yang disyaratkan gitu. Ya, standarkan 75. Dan belum pernah ya KKP Semarang
di bawah standar pelayanan? Setahu saya belum pernah Bu Mimi, dan jangan pernah lah Bu Mimi. Jadi kita harus bisa mempertahankan kualitas pelayanan kita ya. Nah, berikutnya menurut Mbak Tuti yang sudah baru tahun ini ya Mbak Tuti ya masuk ke Pokja 6 itu. Tidak Bu Mimi, saya keluar masuk. Jadi saya tapi jadi punya banyak pengalaman kan dari Pokja. Ya gitulah. Jadi tidak profesional karena di sini, di situ, di sini. Jadi mana ya gitulah. Jadi campur baur. Jadi saya pernah di Pokja 5, di Pokja 6, berapa tahun saya di Pokja 6, ditarik lagi keluar dari Pokja 6, masuk ke Pokja 5, terus ini ditarik lagi ke Pokja 6. Mungkin jiwa saya di Pokja 6 mungkin ya. Nah, menurut Mbak Tuti yang jiwanya di Pokja 6, ya, ada nggak sih kendala dalam mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik di KKP Semarang? Kalau kendala sih klise ya Bu Mimi, jadi semuanya itu tergantung dengan sarana prasarana yang disediakan di KKP. Jadi kami berharap juga selain sarana prasarana juga kita berharap ada SDM yang memang benar-benar punya keterampilan, yang sudah dilatih dengan sertifikasi pelatihan excellent tadi, jadi bisa mendukung kegiatan-kegiatan di KKP Semarang, khususnya tentang bagaimana memberikan kepuasan kepada layanan yang sudah kita lakukan gitu Bu Mimi. Jadi ya kita berharap sarprasnya dipenuhi, SDM-nya yang berkompeten juga disediakan dengan diberikan pelatihan-pelatihan gitu Bu Mimi. Kita berharapnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan acara podcast kita ini didengarkan Bapak Kepala, Bapak Perencana. Ya gimana lah, kita mau refreshing, kita mau melihat pelayanan yang prima seperti apa sih kantor-kantor instansi yang sudah memang bagus, kita biar belajar ke sana gitu loh. Studi banding gitu. Jadi tidak di KKP Semarang saja, melihat keluar, oh ternyata di dunia itu lebih bagus, lebih indah. Nah, tadi Mbak Tuti bilang kalau indeks kepuasan kita di triwulan 1 91. Iya. Itu kan berarti ada peran dari teman-teman semua ya? Iya, jelas tidak bisa bersendiri, kita dia bisa sendiri. Nah, itu ada semacam reward nggak dari pimpinan atau dari kantor terhadap pegawai yang oleh pengguna jasa itu dianggap memberikan pelayanan yang ya itu dia Bu Mimi. Belum pernah ada penilaian dari pengguna jasa tentang petugas. Jadi itu mungkin ada usul baik juga Bu Mimi. Jadi dikasih polling. Jadi ternyata yang piket A, B, C, D, E mereka puas dengan dilayanin petugas A dari pengguna jasa. Nanti dikompil terus dilihat dalam per bulan atau per minggu petugas yang dianggap memuaskan atau memberikan pelayanan yang maksimal prima kepada pengguna jasa dikasih reward. Pimpinan entah dikasih beng-beng lah, coklat lah gitu kan, ribet ya, nggak perlu yang mahal-mahal. Berharapnya ke Singapura, Malaysia gitu kan, gitu kan. Tapi belum pernah Bu Mimi. Jadi selama ini reward punishment itu pure dari penilaian intern kepala kepada pegawai pada staf. Jadi belum ada penilaian atau reward yang memang berdasarkan dari penilaian pengguna jasa. Itu belum ada. Ya. Mungkin nanti untuk kedepannya. Ya itu ya. Jadi kan bisa transparan ya. Ternyata Mbak Tuti itu galak, Mbak Tuti itu cerewet. Itu kan berarti ada punishment gitu, jadi biar diapain gitu Tuti gitu. Bukan punishment. Iya, dibinasakan. jangan dibinasakan ya. Kalau udah parah dibikin pelatihan. Pelatihan terus. Pusing saya. Tadi udah dibilang master pelatihan gitu. Nah, ada saran dan masukan nggak dari Pokja 6 ya Mbak Tuti Pokja 6 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di KKP Semarang? Ya, baik Bu Mi. Jadi saya selaku salah satu pengampu di Pokja 6, hanya satu pesan saya Bu Mimin. Jadi setiap apel kita selalu dibacakan ikrar, memberikan pelayanan kepada customer itu dengan 3S ya Bu ya, senyum, sapa, salam. Tapi kalau untuk saya pribadi tidak cukup hanya 3S, tapi 6S Bu Mimi. Jadi senyum, sapa, salam, sopan santun dan sabar. Jadi kita memberikan pelayanan kepada manusia itu harus dengan sopan, sabar. Tapi kalau senyum tadi tidak sopan sama saja. Sabar terutama. Jadi mau melihat tingkah laku customer yang aneh-aneh itu kalau kita sabar itu ikhlas sabar gitu Bu Mimi. Jadi sekian dari saya, mungkin kalau ada banyak kurangnya nanti bisa
chatting-chatting atau dengan wahana yang lain. Oke. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh host kita kali ini. Nah, sebagai bagian dari instansi pelayanan kesehatan, maka seluruh rekan-rekan pegawai KKP Semarang bertanggung jawab juga untuk memberikan pelayanan paripurna bagi pengguna jasa di KKP Semarang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube kami di KKP Semarang agar rekan-rekan semakin dekat dengan kami. Jangan lupa juga follow akun sosmed kami di IG KKP Semarang. Sehat selalu untuk rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.